Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Akang Hadi Batam. Ini sekarang berada di rumah. Ini pengalaman di rumah aja CCTV ya. Dari 2 unit CCTV, ini satu CCTV tidak mau merekam ya. Tapi display semuanya oke. Ini sudah saya perbaiki ya. Jadi di sini asalnya tidak ada pembacaan harddisk ya. Asalnya ini kosong. Tapi display ada semua gitu. Jadi display semua kamera ada. Setelah saya cek ternyata harddisknya tidak berputar ya, tidak spinning. Kemudian saya cek di power supply ya, 12 volt input nggak ada masalah karena kamera pun kan nggak ada masalah ya. Tapi setelah saya cek 5 volt ya, ini 5 volt DC power supply untuk ini DC converter ya dari rangkaian ini. Nanti saya zoom nih. Nah, ini adalah rangkaian DC converter di mana 12 volt di convert jadi 5 volt disuplaikan ke hard disk ya. Jadi hard disk ini memerlukan tegangan 12 volt sama 5 volt. 12 volt kabel kuning dan 5 voltnya kabel merah. Dan setelah saya cek tegangan 5 voltnya drop, 12 voltnya langsung ya, karena dia memang tidak ada filter apa-apa, cuma 5 volt di convert dari 12 volt ya, 12 volt convert ke 5 volt dan ternyata dia drop. Jadi bukan power supply-nya yang problem, tapi DC converter di sini. Saya IC-nya ada 6 kaki SMD di sini ya, cuma saya cari tidak ada ya. Sini kecil banget nih, sini ya. Jadi saya cari alternatif lain. Saya ganti power supply-nya dan power supply dari CPU biasa lah ya. Ini power supply apa aja dapat Anda pakai. Kemudian oke, saya matikan dulu ya. Saya kasih penjelasan tentang power supply penggantinya. Jadi ini power supply komputer biasa aja. Anda bisa membeli yang second atau yang baru ya. Tapi saya lebih senang beli yang second aja. Tapi dia original ya. Kayak ini masih original. Kemudian yang Anda lakukan adalah mengambil 12 volt. Ini kabel kuning ya, dari SATA sini, konektor SATA. Anda ambil yang warna warna kuning sama hitam. Ini kuning sama hitam, lalu dipasang konektor seperti ini. Oke, kuning sama hitam ya. Kemudian Anda paralel juga sebab ini satu ke unitnya. Sedangkan yang satu lagi ini, jadi ada 2. Anda paralel aja ini ya. Satu untuk unitnya dan satu untuk kameranya. Kameranya kan power supply-nya tak bisa. Jadi kita satukan di sini. Di paralel aja di sini. Paralel. Jadi ada 2 konektor. Nanti satu ke unitnya ke sini disambungkan. Kemudian hal lain yang Anda lakukan adalah Anda lihat konektornya mungkin 20 pin atau 24 pin. Di sini Anda harus menghubungkan antara kabel hijau, ini hijau dengan hitam dengan konektor seperti ini, atau dengan pin lah, dengan pin kemudian disolder seperti ini. Oke. Maksudnya agar power supply ini tetap hidup gitu. Sebab kalau kita nggak menghubungkan kabel hijau dengan hitam ini, maka power supply ini tidak mau hidup. Oke. Itu aja yang Anda lakukan. Jadi dan saya udah melakukan ini terhadap 2 unit CCTV di rumah saya dan bisa bertahan sampai beberapa tahun gitu ya, belum pernah rusak lagi. Kalau power supply biasa yang hitam itu adaptor itu cepat sekali rusak. Sekarang power supply untuk komputer ini lebih murah dan lebih kuat ya. Oke, kita pasang. Jadi konektor kita udah diparalelkan tadi ya. Ada 2 DC jack seperti ini di paralel ini. Diambil dari SATA warna kuning sama hitam ya. Jadi yang satunya untuk CCTV-nya sendiri, unit CCTV, dan satu lagi kita gunakan untuk mana tadi ya? Satu lagi kita gunakan untuk power supply yang ke kamera ya. Jadi ada 2 ya. Itu
itu di paralel, sama-sama 12 volt ini ya. Oke, saya pasang dulu. Ini agak susah. Taruh ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian power yang tersisa ini masih ada SATA ini. Jadi SATA yang aslinya untuk yang dipasang pada unit power supply SATA ini, yang pada unit ini kita cabut, kita nggak usah gunakan ini, kita gunakan yang dari komputer ini ya, PC, dari power supply dari PC ya, yang udah kita modif tadi ya konektornya. Hanya itu saja, sangat simpel ya sebetulnya ini, tapi sangat bermanfaat dan kita nggak usah dipusingkan lagi dengan ini lepas lagi ya, dipusingkan lagi dengan adaptor yang cepat rusak gitu karena ampernya yang kecil, sedangkan ini ampernya lumayan membutuhkan ampere yang besar ya, apalagi dengan kamera yang banyak. Oke, sekarang mari kita coba. Oke, jadi ini udah pasang semua. Ada satu hal yang harus jadi catatan, pin yang tadi untuk menshotkan kabel hijau sama hitam itu kita tutup dengan solasi ban ya, seperti ini, karena dia kalau short ke tempat lain jadi masalah ya. Jadi kalau udah pasti seperti ini, oke, ada rilis nggak apa-apa, mau taruh di mana aja. Kemudian kabel bekasnya yang sebelumnya yaitu ini SATA-nya, tidak Anda mau cabut atau tidak apa-apa, ditaruh begini aja ya, sebab sekarang nah lihat langsung suplainya dari power supply bekas komputer. Dan kalau saya bandingkan dengan kualitas gambar ya, dia betul-betul menjadi lebih bersih, lebih bening ya, karena mungkin suplai arus yang cukup ya, jadi gambar pun lebih bersih, saya lihat itu lebih jernih ya dari gambar sebelumnya yang hanya adaptor aja gitu ya, adaptor 12 volt biasa. Oke, itu saja untuk hari ini. Ini adalah proyek di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Akang Adi Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.